tips dan trik lolos SBMPTN tahun depan. Nah, teman-teman, perkenalkan, namaku Lara Yoktaviani, teman-teman bisa panggil aku Lara. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya, aku mau undang Dinda dulu, Nek. Aku mau undang Kak Dinda buat gabung, buat on cam. Nah, sebelumnya aku mau ingetin lagi buat teman-teman buat mute suaranya biar suara aku dan Kak Dinda nanti terdengar jelas. Oke, nah teman-teman, sebelumnya aku bakal memperkenalkan dulu nih profil dari Kak Dinda yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Jadi namanya Kak Dinda itu, nama panjang Kak Dinda adalah Dinda Mawar Cita Puspita, biasa dipanggil Kak Dinda. Jadi Kak Dinda ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017. Nah, selain itu Kak Dinda juga punya antusias yang tinggi di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Ini dibuktikan Kak Dinda ketika tahun ini pada bulan Januari Kak Dinda itu sempat ikut gerakan UI Mengajar Angkatan 9. Selain itu, Kak Dinda juga di tahun ini menjadi finalis dari Abang None Jakarta Kepulauan Seribu. Aku persilahkan buat Kak Dinda buat bergabung. Halo teman-teman Koi Squad. Halo Semoga Kak sehat-sehat Dinda. semua ya di rumah. Iya Kak. Jadi Kak Dinda, sekarang kesibukannya apa nih Kak? Iya, jadi makasih banyak nih Lar udah buka acara dengan keren banget. Nah, jadi kesibukan aku nih mungkin sama juga ya sama kalian semua, teman-teman semua di sini. Kita di rumah aja sambil belajar dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah. Jadi aku juga lagi PJJ nih dan Lar di rumah. Wah, pasti sibuk banget ya Kak PJJ di Fakultas Kedokteran UI. Kalau aku boleh tahu nih Kak, dan mungkin yang menjadi penasaran buat kita semua, dulu Kak Dinda masuk UI itu lewat jalur apa sih Kak? Apakah lewat jalur SNM, SBM, atau seleksi mandiri? Ya, jadi kebetulan aku tahun 2017 itu masuk ke FKUI lewat jalur SBMPTN. SBMPTN, wah keren banget ya. Jadi di sini kita juga tahu ya teman-teman kalau Fakultas Kedokteran itu banyak banget nih diminatin sama teman-teman, terutama yang dari jurusan IPA. Apalagi UI kan Kak, itu udah keren banget. Nah, Kak Dinda boleh nggak sih ceritain perjuangan Kak Dinda buat masuk Fakultas Kedokteran UI? Karena menurut aku ya Kak, Fakultas Kedokteran UI itu keren banget sih Kak, asli. Aku nggak bohong. Karena ya ampun siapa sih yang nggak pengen di Fakultas Kedokteran UI? Boleh dong Kak Dinda ceritain pengalamannya dan perjuangannya masuk ke sana. Oke, siap-siap. Jadi nih aku di UI masuk SBMPTN tahun 2017. Cuman kalau boleh juga nih kita sharing-sharing aja di sini. Jadi sebenarnya aku lulus di SMA tahun 2016. Jadi aku dulu di SMA 8 Negeri Jakarta, lulus tahun 2016. Terus di tahun pertama itu lalu juga di tahun tersebut aku sempat mencoba beberapa ujian mandiri lainnya di kedokteran juga dan nggak ada yang diterima pada saat itu. Kemudian baru aku mencoba lagi di tahun kedua dan alhamdulillah di tahun kedua itu aku baru tembus ke FKUI lewat jalur SBM. Oh, jadi Kak Dinda ini masuk, Kak Dinda sempat ini kan berarti gap year gitu kan kayak Kak Dinda. Tadi Kak Dinda bilang Kak Dinda itu SMA-nya di SMA 8 Jakarta. Nah, kalau aku seingat aku ya Kak, aku dari Mataram, tapi aku tahu banget kalau SMA 8 Jakarta itu famous banget karena katanya orangnya pintar-pintar gitu Kak di sana, dan masuk UI buat anak-anak SMA 8 Jakarta nih Kak, menurut pandangan orang-orang itu bukan hal yang sulit-sulit banget gitu, karena ibaratnya SMA 8 ya pindah gedung aja gitu, dekat banget. Jadi kayak gampang banget gitu dari anak SMA 8 ke UI gitu Kak. Menurut Kak Dinda pandangan orang-orang kayak gitu tuh gimana sih Kak? Ya, jadi jujur itu juga adalah pandangan aku ketika aku di SMA 8 tahun pertama tahun 2016.
dimana pengalaman gap year itu merubah aku banget sih, merubah cara pikir aku sendiri. Jadi awal mula aku di 2016 aku merasa bahwa dengan jadi anak SMA 8 itu pasti udah bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus gitu. Karena aku udah dari lulusan SMA yang bagus gitu. Tapi ternyata nggak demikian teman-teman. Jadi sesuai lagi sama usaha dan kerja keras yang kita lakukan. Jadi aku waktu sempat gap year itu aku merasa ternyata sekolah bagus itu belum tentu menjadikan diri kita bagus. Jadi sebenarnya kita harusnya nggak cepat puas diri kalau udah keterima di suatu sekolah, mungkin itu sekolah bagus atau unggulan, tapi kita harus terus berusaha, berjuang, memacu dan motivasi diri untuk menjadikan diri kita yang terbaik versi kita sendiri. Nah, sebenarnya yang justru ketika aku nggak diterima di dimanapun saat tahun pertama, itu jadi semacam jadi itu semacam apa ya, insekuritas banget untuk aku, karena teman-teman aku sendiri udah langsung keterima banyak di fakultas-fakultas lain, sedangkan aku malahan mendapatkan gimana ya, enggak sih, sebenarnya dari internal aku sendiri yang berpikir seperti ini, seperti kayak aku lulusan SMA bagus tapi malahan nggak sekolah, nggak bisa lanjutin kuliah, apakah aku orang yang gagal gitu. Jadi sebenarnya di tahun itu tuh aku merasa menjadi seseorang yang gagal gitu, yang gagal untuk masuk kuliah. Terus kayak aku merasa bingung, aku merasakan nggak insecure lah pokoknya ya. Kita semua mungkin pernah merasakan itu juga di titik dan yang berbeda-beda. Cuman dari gap year itu aku banyak membaca buku-buku cerita motivasi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang udah sukses. Dimana yang aku dapetin, nggak ada orang sukses yang cerita hidupnya itu mudah. Semua orang sukses itu punya cerita kegagalan, punya cerita di mana dia bangkit dari kegagalan. Gitu. Jadi hal motivasi aku saat itu bahwa aku yakin kegagalan sama kayak keberhasilan ya, sama kayak kehidupan ini, nggak ada yang nggak ada sesuatu yang long lasting gitu. Semuanya mungkin saat ini kita gagal, tapi di masa depan aku pengen jadi orang yang berhasil, kayak orang-orang yang aku baca gitu, buku-bukunya, biografinya, dan lain-lain. Jadi aku mulai karena aku udah, aku targetin lagi dari awal, aku pengen kuliah FK, aku pengen masuk FKUI, aku jadiin target aku lagi, terus aku mulai lagi belajar lagi, dan usaha lagi. Wah, Kak Dinda, ternyata emang buat masuk FKUI itu nggak semudah yang dibayangin orang ya, Kak. Jadi, mau di mana pun sekolahnya, itu tuh tergantung balik lagi ke diri kita kan. Apakah kita mau berjuang nggak buat sesuatu yang kita impikan. Karena Kak Dinda pun untuk akhirnya masuk ke FKUI itu melalui perjalanan yang panjang juga ya, Kak. Maksudnya kayak gagal dulu, harus gap year dulu. Terus di sini mungkin ada teman-teman nih yang juga gap year. Nah, menurut Kak Dinda, gimana tuh Kak caranya Kak Dinda buat ngeyakinin diri sendiri dan orang tua ya, terutama buat akhirnya Kak Dinda itu milih menjadi buat gap year dulu, nggak kuliah selama setahun. Itu cara Kak Dinda buat yakinin diri dan orang tua itu gimana Kak? Oke, jadi gini, cara pertamanya jujur juga untuk ngeyakinin orang tua tuh susah-susah gampang ya, kayak kita juga semua tahu. Jadi dari awal aku mantepin hati buat gap year tuh awalnya juga aku belum bisa ngeyakinin orang tua aku 100%, karena justru mereka tuh bukan yang gak mau, tapi lebih ke khawatir anaknya di tengah jalan itu mengalami demotivasi, jadi malahan gak mau kuliah gitu, dan lain-lain. Jadi mereka mengarahkan aku coba untuk kuliah aja dulu, kita daftar di PTS gitu. Tapi karena yang aku incar itu fakultas kedokteran ya, dan kalau jujur kalau misalnya yang di swasta itu biayanya menurut aku agak mahal gitu, dan aku sangat sayang kalau misalnya nanti tahun kedua aku mencoba lagi di SBMPTN, aku rasa aku mendingan gap year aja gitu. Tapi nggak semudah itu membuktikan ke orang tua. Aku sendiri ngebuktiin dengan aku merubah perilaku aku di rumah gitu. Jadi walaupun aku gap year, aku bisa nunjukin bahwa
aku bisa tetap nentuin prioritas aku di rumah, aku tetap bisa menjadi belajar mandiri. Justru malah kayak jadinya kesannya kita kayak nggak punya jadwal gitu ya di rumah. Tapi justru karena kita kekosongan jadwal itu, aku mencoba misalnya aku merutinkan misalnya olahraga pagi di pagi hari. Kali ini bukan karena olahraganya bukan karena ada pelajaran olahraga, tapi aku tahu olahraga itu emang bagus untuk tubuh, bagus untuk kesehatan, dan aku mau refreshing dengan cara olahraga. Terus aku mengatur lagi jadwal belajar aku. Dan yang beda dari tahun pertama dan tahun kedua yang aku rasain, perbedaan yang ada di diri aku adalah tahun pertama itu aku belajarnya sangat tergantung dari sekolah dan ataupun guru les. Jadi kalau di tahun pertama tuh kalau lagi di ruang kelas, aku melihat kanan kiri gitu teman aku pada belajar, oke, aku ikutan belajar juga. Dan sama juga kayak di les, kalau gurunya dimasuk ngejelasin, aku juga belajar juga. Tapi ketika keluar, aku ngerasa kayak oke, berarti ini bukan waktunya lagi untuk belajar ataupun mereview materi gitu. Itu saat aku di tahun 2016. Tapi ketika aku udah lagi masa gap year nih, aku ngerasa bahwa oh berarti ini ada yang salah nih, nggak bisa cara kemarin, cara tahun lalu aku pakai lagi kalau aku mau mendapatkan hasil yang berbeda di tahun ini. Jadi mulai dari situ aku lebih proaktif, aku lebih mencari-cari apa aja yang bisa aku lakukan untuk bisa lebih siap lagi, makin mantap untuk menghadapi SBMPTN. Jadi sharing juga nih, waktu kan aku daftar lagi ya di kelas alumni tahun keduanya, cuman kelas alumni itu masuknya hanya 3 hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi masih banyak banget hari Selasa kosong, Kamis kosong, Sabtu Minggu pun juga kosong. Nah, cuman kekosongan itu kalau nggak kita isi, kalau nggak kita rencanakan, itu pasti bakal akhirnya kita nganggur ataupun kita nge-scrolling Instagram, nonton YouTube, yang lain-lain yang kayak gitu kan. Jadinya aku nyari, dan sekarang tuh udah zamannya internet gitu, kita udah banyak banget platform-platform belajar, salah satunya juga ini Belajarkuy, yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang lebih pintar lagi dan bantu belajar kita. Dulu aku sempat Zenius, aku sempat make Zenius, tapi sekarang juga banyak banget kayak Ruang Guru, habis itu pokoknya platform-platform belajar online yang mana itu udah jadinya affordable juga, harganya juga murah-murah gitu. Jadi aku menginvestasikan, aku merasa aku perlu untuk menginvestasikan waktu aku untuk belajar mandiri. Jadi waktu gap year tuh justru aku ngatur Senin belajar apa, terus aku ngeprint juga buku-buku soalnya yang mau aku habisin, target aku apa. Jadi intinya adalah setelah aku tahu, setelah aku yakin aku pengen masuk FKUI, berarti aku harus bertanggung jawab dan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan cita-cita yang aku mau. Karena cuman aku yang bisa nolong aku sendiri untuk bisa mendapatkan apa yang aku mau kan. Jadi dengan tahu goal aku ke depannya, aku merencanakan apa aja kira-kira yang perlu aku lakukan untuk bisa mencapai FKUI gitu. Kurang lebih kayak gitu sih lah. Oh iya sih juga Kak. Jadi mungkin jawaban yang Kak Dinda itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, gimana cara Kak Dinda belajar buat akhirnya sampai ke FKUI. Karena Kak Dinda juga waktu itu ikut SBMPTN 2 kali, di tahun pertama gagal, dan Kak Dinda di sana belajar nih dari kesalahan buat jangan ngeulangin lagi kesalahan-kesalahan Kak Dinda yang belajarnya males-malesan, terus bergantung sama orang lain juga gitu kan Kak. Karena mungkin buat teman-teman yang tahun ini udah nyoba SBMPTN dan bakal coba lagi di tahun depan, dan buat kita yang udah pernah coba SBMPTN, persaingan masuk ke perguruan tinggi itu nggak pernah mudah, Kak. Kita nggak cuma bersaing dengan teman-teman seangkatan, tapi juga sama orang seluruh Indonesia dan angkatan-angkatan di atas juga ya, Kak. Jadi itu tergantung ke diri kita sendiri juga, bagaimana caranya kita buat mengendalikan diri kita juga, buat belajar, buat mempertanggungjawabkan apa yang kita impikan gitu kan. Nah, terus nih juga Kak Dinda, kalau aku boleh tahu setelah mungkin yang ditanyain teman-teman juga ya, Kak Dinda kan belajarnya itu, Kak Dinda kira-kira belajar mempersiapkan itu berapa bulan sebelumnya sih Kak? Atau langsung aja dari pas setelah gap year langsung persiapan selama setahun full gitu Kak? Oh iya, jadi enggak ya, aku waktu
waktu pertama udah saat masa gap year itu, saat tahun 2016, di mana aku ditolak-tolak beragam universitas. Kayak lebay gitu ya. Kayak ya gitulah, aku sempat sedih dan merasa down dulu. Jadi aku ngerasa kayak agak hilang harapan lah gitu. Dan itu butuh waktu sembuh gitu, healing gitu. Semangat lagi itu sekitar sampai hampir akhir tahun. Jadi baru di akhir tahun lagi, dan di di akhir tahun tuh aku udah mulai persiapan lagi untuk jadwalin tahun depan tuh mau kayak gimana, dan aku mulai start ikut bimbel dan lain-lain itu juga di akhir tahun dan di awal tahun. Kalau masuk lesnya banget itu di Januari, jadi 1 semester aku lesnya. Tapi kalau misalnya kayak yang belajar mandirinya gitu lewat online course dan lain-lain, itu udah mulai dari akhir tahun 2016. Jadi penting juga sih menurut aku tuh lebih ke selain waktu belajar itu kita juga harus pentingin kualitas belajar kita, yaitu saat kita belajar tuh yang penting kita harus fokus sama apa yang sedang kita pelajarin gitu. Jangan kayak belajarnya misalnya kayak sebisa mungkin lah hindarin distraksi, misalnya handphone di notifikasinya dimatiin dulu, terus yang tadi juga bikin target-target belajar biar belajar kita itu tetap ke-track dan terus berprogres setiap harinya. Wah, iya sih Kak, benar. Jadi penting banget ya Kak menurut Kak Dinda buat bikin jadwal belajar juga. Nah, Kuisko juga bisa niru nih apa yang dilakuin Kak Dinda buat bikin jadwal belajar juga. Karena biar kita juga tahu kan Kak, sejauh mana kita sudah berprogres juga, sejauh mana kita udah bisa memahami suatu materi dan lain sebagainya juga. Nah, terus nih Kak Dinda, menurut Kak Dinda, waktu itu setelah belajar selama 6 bulan itu Kak Dinda ikut bimbel offline atau di online ya? Iya, offline atau online ya Kak Dinda? Bimbelnya. Okay. Jadi aku dua-duanya ya. Jadi offline aku ikut di BTA dan online aku ikut di Zenius. Cuman itu preferensi ya, kayak nggak harus ngikutin juga. Aku perubahan aku adalah aku lebih bertanggung jawab atas gaya belajar aku, dan beneran paham di tahun kedua bahwa belajar itu sebenarnya kebutuhan aku, dan segala kebaikan yang aku kerjakan yaitu belajar gitu misalnya, itu nanti aku sendiri juga yang bakal menuai hasilnya gitu. Jadi aku harus semangat terus dalam proses pembelajaran. Nah, terus selain ikut les juga nih, aku barusan kepikiran, jadi di tahun kedua itu dulu aku di tahun kedua itu aku juga berubah nih, ada pemikiran aku yang berubah, di mana di tahun kedua itu aku jadi lebih sadar yang tadi dibilangin Lara sebenarnya, bahwa saingan kita bukan saingan kita, misalnya di SBMPTN itu kita nggak cuman berhadapan sama anak-anak SMA lainnya, juga ada anak SMK, juga ada alumni, bahkan alumninya nggak cuma tahun lalu doang, tapi 3 tahun sebelumnya kan masih bisa untuk nyobain SBMPTN. Dimana saat tahun pertama aku tuh bener-bener cuman belajar ya tadi, kalau nggak di sekolah di tempat les. Cuman yang di tahun kedua itu aku belajar nggak belajar sekolah ya, berarti belajarnya di tempat les, tapi lebih banyak lagi mengeksplorasi sendiri, belajar nyari sumber sendiri, dan satu lagi bahwa aku lebih sering lah beberapa kali ikut tryout yang dilaksanain bukan di tempat les aku. Jadi kayak misalnya nih ada tryout SBMPTN seluruh Indonesia pesertanya, ada ngelaksanain di Jogja, di Bali, di Sumatera juga, kayak di Jakarta ada juga nih di Banten. Aku ikut nih yang di Banten karena dekat rumah aku kan. Jadi aku jadi semakin kreatif juga, dan semakin mengeksplorasi. Aku jadi mikir, dan itu tuh sebenarnya karena aku pikir kalau misalnya aku emang mau dapetin FKUI gitu ya pada saat itu, berarti emang aku harus menjadi orang yang 1% gitu, 1% orang yang paling pinter di antara alumni, di antara anak SMA dan lain-lain gitu. Jadi aku harus bisa nyari wadah di mana aku bisa at least bersaing sama mencoba bersaing sama mereka. Makanya aku memberanikan diri ikut tryout seperti itu, karena aku pengen tahu juga orang-orang tuh sejauh mana sih kapabilitas aku kalau dibandingin sama orang-orang dari se-Indonesia gitu. Makanya aku juga ikut tryout gitulah waktu tahun keduanya.
Oke, Kak Dinda. Jadi menurut Kak Dinda buat mengukur ya sejauh mana sih Kak Dinda Mm-mm. itu jadi Kak Dinda ikut tryout. Cuma kalau menurut aku ya Kak, menurut aku Mm-mm. itu Mm-mm. mungkin Boleh. kita bisa banget nih buat nguasain materi dulu ya Kak, baru ngikut tryout. Karena pengalaman aku nih Kak, kemarin Mm-mm. waktu SBMPTN itu tuh banyak Mm-mm. banget kan tryout. Dan itu pada diikutin semua, tapi kayak nggak punya waktu gitu buat nge-review karena belum apa-apa udah tryout ini, belum tryout itu. Jadi lebih baik nih buat teman-teman ya, saran aku teman-teman bisa banget buat kuasain materinya dulu. Jadi nanti tryout dijadiin sebagai suatu patokan buat teman-teman udah nggak ya menguasain materi gitu. Jangan asal ikutan tryout banyak tapi sama sekali materinya nggak dipahamin gitu kan Kak. Nah Iya, terus setuju juga nih banget. Kak, mungkin kita bakal menjawab nih pertanyaan dari Quiz Code yang kemarin udah sempat diajuin di Instagram Belajar Kuy. Nah, pertanyaan pertama nih Kak Dinda. Mm-mm. Tips untuk anak SMK yang ngejar SBMPTN tuh menurut Kak Dinda gimana sih? Apakah ada peluang juga buat anak SMK untuk lolos SBMPTN? Nah, sekalian juga ada pertanyaan yang sama, cara agar percaya diri biar bisa diterima di jurusan atau univ pilihan, menurut Kak Dinda itu gimana? Oke, jadi ada dua pertanyaan ya. Eh, yang pertama yang dari apakah anak SMK, sama satu lagi tips untuk keterima. Nah, jadi gini, balik lagi ke perasaan ini, aku juga pernah ngerasain, itu ya lebih ke pertanyaannya lebih ngerasa insecure. Apakah kita mampu nggak sih untuk lolos di SBMPTN? Misalnya, kalau mungkin beda-beda juga ya, ada yang merasa insecure karena merasa tadi anak SMK. Lalu ada juga mungkin teman lain yang insecure itu karena ngerasa SMA-nya bukan SMA favorit. Ada juga yang kayak kemarin aku ngerasa bahwa aku anak gap year. Bisa nggak ya aku lolos untuk di SBMPTN tahun selanjutnya? Yang sebenarnya mau aku tekanin di sini adalah uh, gak penting, gak perlu insecure gitu, gak perlu khawatir orang orang luar itu menilai diri kita dan memandang diri kita tuh sebagai apakah kita mampu atau enggak. Yang penting kita sendiri memandang diri kita tuh mampu atau enggak untuk bisa mewujudkan cita-cita kita. Gitu. Jadi pertama fokusin dulu ke diri kamu sendiri. Gimana sih cara kamu mandang diri kamu? Apakah kamu emang beneran mampu atau kamu merasa kamu ya pokoknya sebenarnya sih intinya adalah kamu harus merasa kamu mampu. Karena kalau kamu udah mikir kamu mampu mencapai apa yang kamu impikan, itu kamu udah sebenarnya satu langkah lebih maju untuk meraih beneran apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi pertama yaitu tadi ya. Lalu itu juga sebenarnya sesuai sama pengalaman aku sih. Ketika aku udah ngerasa aku tuh tahun kedua itu benar-benar pengen banget masuk FKUI gitu. Dan ketika aku bahkan kayak mikirin, oh aku udah jadi anak FKUI nih. Kalau misalnya anak FKUI itu tuh kesannya apa ya? Aku di pikiran aku tuh anak FKUI itu berarti harus rajin. Jadi hampir tiap hari itu aku nggak belajar karena aku ngerasa aku kalau kalau mau jadi anak FKUI berarti pertamanya harus rajin gitu. Aku membayangkan diri aku udah sebagai anak FKUI gitu. Kalau aku jadi anak FKUI berarti aku nggak boleh males-malesan. Berarti aku harus ngurangin main scroll Instagram dan lain-lain tadi. Pokoknya aku harus lebih utamain belajar aku. Walaupun emang bosen, walaupun emang susah gitu. Tapi aku yakin berakit-rakit ke hulu kan, terus berenang-renang ke tepian. Jadi kayak susah-susah aku tuh bakal terbayarkan karena aku pengen jadi anak FKUI. Jadi ketika kamu yakin bahwa kamu bisa mencapai suatu tujuan kamu tanpa sadar gitu, itu adalah membawa semangat kamu untuk hari ini gitu, untuk menggunakan hari ini untuk satu langkah menuju impian kamu gitu. Jadi inti dari aku adalah percaya sama diri kamu. Ya, benar Kak Dinda. Aku setuju banget nih sama apa yang udah dibilang Kak Dinda. Jadi ya, kalau menurut aku nih, nggak peduli dari manapun asal kamu, mau kamu dari kota, mau kamu dari desa, atau dari manapun itu, mau dari manapun asal sekolah kita juga ya, Kak. Maksudnya ketika kita berjuang di SBMPTN, itu tergantung nih pada diri kita sendiri. Jadi nggak peduli aja ya, mau dari kota, mau dari desa, itu sama aja semua. Yang menentukan adalah seberapa besar sih usaha kita buat mewujudkan apa yang kita pengenin, gitu kan, Kak. Nah, terus aku Betul. juga jadi keingat nih sama kata Kak Dinda tadi, sekarang udah zaman yang semuanya itu serba mudah. Balik lagi ke diri kita.
mau belajar, ada kok yang disediain biaya online yang murah, itu banyak banget, termasuk di Belajarku juga kan. Itu banyak banget. Kita mau cari di YouTube juga banyak, kita mau belajar secara mandiri juga banyak, toko buku sekarang udah ada di mana-mana, ada juga buku online, dan sekarang itu termasuk menjadi pilihan kita sendiri, kita mau nggak sih buat nyari referensi buat belajar, dan lain sebagainya juga kan. Jadi itu benar-benar tergantung ke diri kita sendiri juga. Aku berharap sih yang tadi Kak Dinda sampaikan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, terus kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oh, tapi sebelumnya tadi ada yang nanya nih, Kak, di kolom komentar. Boleh, Kayaknya boleh. kita mungkin bakal buka pertanyaan kalau waktunya masih sempat ya, Kak. Jadi teman-teman Setuju. yang mau ngajuin pertanyaan mungkin bisa aja ngajuin pertanyaan. Nanti kalau misalnya emang waktunya masih luang, kita jawab. Oke, Kak. Kita Oke. lanjut ya. Yap. Pertanyaan selanjutnya. Buat Kak Dinda, tips dong Kak, bagi waktu belajar ala Kak Dinda itu gimana nih? Oke, tadi sebenarnya udah banyak dijelasin di awal ya. Jadi Ya, sebenarnya yang poin-poin penting adalah kita sendiri sadar bahwa belajar itu tanggung jawab kita. Kita yang butuh untuk belajar, kita yang butuh untuk jadi orang yang pintar. Karena dengan jadi orang yang pintar, kita tentunya bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Jadi karena kita udah tahu bahwa belajar itu penting dan kita yang butuh belajar, kita yang nentuin sendiri jadwal pelajaran kita tuh gimana. Kita yang harus bisa bikin prioritas, bahwa prioritas belajar itu kita dahulukan sebelum bermain dan kegiatan yang lain-lain. Dimana yang mau ditekenin juga di sini adalah kita harus berpikir manfaat jangka panjangnya. Kita harus berani untuk bersusah payah dulu, istilahnya apa ya? Kalau aku sempat dengar tuh dari Kak Putri Tanjung ya, aku pernah nonton YouTube-nya dia juga, bahwa kita tuh harus jadi orang yang mau susah. Mau susah itu artinya ya karena tahu bahwa belajar itu susah gitu, belajar itu nggak mudah. Tapi kita justru pengen kita tahu bahwa dari kesusahan itu, setelah kesusahan ada kemudahan, gitu, ada keberhasilan yang menunggu kita di setelah kita belajar dan bisa jadi orang pintar ini. Jadi dan kita karena kita tahu kita punya cita-cita yang menunggu kita di masa depan situ gitu. Jadi kita yang berusaha mengejar dengan kita udah tahu, kita udah bikin jadwal, sebenarnya waktu 24 jam itu cukup banget. Gitu, kalau saran dari aku. oke. Jadi menurut Kak Dinda itu tergantung bagaimana kita memanajemen waktu kita dengan baik ya Kak. Misalnya nih teman-teman yang mungkin harus mempersiapkan ujian lain juga, mau mempersiapkan SBMPTN juga, teman-teman bisa banget buat tanya ke diri teman-teman sendiri yang menjadi prioritas kita itu apa sih? Ketika kita harus ada yang dipersiapkan, ya udah kita jauhin dulu deh HP-nya, karena menurut aku ya Kak, kayak kita tuh sering banget nunda sesuatu karena terlanjur scroll-scroll IG dan lain sebagainya juga kan. Jadi itu kayak jadi ngeganggu kita dan kita nggak fokus sama tujuan kita. Padahal itu benar-benar penting banget buat mempersiapkan diri untuk menuju PTN impian kita kan, Kak. Betul Nah, banget. terus aku lanjut ya, Kak. Nih, cara cepat memahami pelajaran. Menurut Kak Dinda itu gimana, Kak? Oke, jadi ini gimana ya? Cara cepat memahami pelajaran. Jadi kayaknya nggak perlu kita tutupin lagi. Sebenarnya nggak ada cara pintas, nggak ada jalan pintas untuk bisa jadi pinter atau jadi cepat paham atau jadi jenius gitu lah ya. Jadi sebenarnya nggak ada cara cepatnya untuk bisa memahami pelajaran. Cuman yang poin yang pengen aku sampaikan juga bahwa kita juga harus ingat semua orang yang expert pada bidangnya, semua orang jenius, semua orang ilmuwan atau kalian boleh sebut siapapun itu tuh mulai dari seorang amatir gitu. Tapi seorang amatir ini mau berusaha, mau belajar secara konsisten dan terus-menerus mendalami apa yang bidangnya sehingga dia akhirnya menjadi paham dan menjadi profesional pada bidangnya. Jadi sebenarnya untuk dapat memahami pelajaran itu balik lagi ke ditentukan dari seberapa usaha dan seberapa effort ya, seberapa usaha dan waktu yang mau kamu curahkan untuk benar-benar bisa memahami pelajaran itu sendiri. Wah, Dari iya aku benar gitu. juga ya, Kak. Jadi kalau aku nih mau nambahin dikit juga, kalau misalnya buat memahami pelajaran, mungkin kita juga bisa mulai dari mengenal diri sendiri ya, Kak.
bagaimana sih cara nyamannya kita buat belajar, apakah kita yang tipe belajar dengan membaca, atau tipe belajar dengan mendengar dari orang lain, atau tipe belajar yang melihat di video, itu kan tergantung ya Kak. Jadi kalau saran aku nih buat teman-teman semua juga, kenalin diri dulu aja sih, kayak gimana cara belajar yang enak. Karena menurut aku ya Kak, kemarin juga aku buat nyari cara belajar aku yang paling enak tuh susah banget. Kayak aku nyoba cara belajar membaca, cara dari mendengar dari orang lain, cara dengar audio dari YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi emang butuh waktu. Dan teman-teman di sini boleh banget mulai dari sekarang cari cara belajar yang teman-teman nyaman biar pelajarannya itu atau ilmunya lebih gampang masuk gitu kan Kak. Iya, itu juga salah satu kuncinya ya, dengan tahu cara belajar kita, dan kalau bisa tuh libatin aja seluruh panca indera kita gitu. Jadi gak cuma baca doang, tapi juga sambil ngomong gitu kan, sambil dengerin audio, sambil coba nyatet dan nulis. Dan yang paling penting juga nih kayak latihan soalnya gitu, dan sering-sering nge-review gitu. Pokoknya jadilah seambis mungkin gitu yang kamu bisa gitu. Iya benar sih Kak, aku setuju banget sama poin sering-sering nge-review. Jadi ya Kak, waktu aku SBMPTN kemarin juga, aku benar-benar setiap materi aku tulis. Biasa aku males banget kan Kak nulis. Terus aku sampai nulis segini tebalnya dalam waktu 3 bulan. Dan itu aku review lagi, biar karena kita cepet banget kan lupa sama materi, jadi Iya, tetap betul aku banget. review biar materinya tuh nempel di otak gitu. Mungkin gitu sih Kak cara buat memahami pelajaran ala aku juga gitu. Mantap. Oke, jadi kita lanjut ya Kak ke pertanyaan Oke. selanjutnya. Menurut Kak Dinda nih, tips nggak gampang nyerah dan malas. Gimana Kak? Ini udah tadi ya, sebenarnya kenapa sih malas dan nyerah itu kadang datang ke kita. Itu mungkin bisa jadi karena kita belum tahu jelas apa sih yang kita sedang tuju gitu. Atau enggak kita, ya tadi kalau misalnya kita belum tahu jelas apa sih yang sama kita tuju tuh, sebenarnya kamu harus cari dulu sebenarnya tujuan kamu tuh apa, atau misalnya mimpi apa sih yang pengen kamu kejar. Misalnya kemarin waktu aku pikir aku pengen masuk FKUI gitu dan jadi dokter, dan bisa juga sebenarnya mimpi kamu itu mimpi yang lebih besar gitu. Maksudnya yang kontribusi apa sih yang kamu mau lakukan ke Indonesia gitu. Misalnya nih kita lihat di era COVID ini kan, kesehatan di Indonesia itu masih banyak banget problem permasalahannya. Dan terus apa sih yang bisa aku lakukan kalau misalnya aku emang interest di bidang kesehatan. Nah, aku tuh pengennya di masa depan gitu, di masa depan ya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa sadar bahwa kesehatan itu nggak ada penyakit dalam dirinya doang, nggak cuman sehat fisik, tapi juga sehat secara psikologis, sehat secara mental, dan yang paling penting adalah bisa produktif. Banyak banget nggak sih yang kita lihat bahwa orang Indonesia itu secara fisik dia sehat, tapi belum produktif gitu. Nah, aku pengen ngerubah paradigma sehat adalah ketika kamu dikasih tubuh yang sehat, dengan dikasih tubuh yang sehat, kamu terus bisa menjaga kesehatan kamu, dan dengan menjaga kesehatan kamu juga itu kamu sambil terus berkarya dan bermanfaat untuk orang lain. Aku pengen jadi dokter karena punya mimpi untuk mewujudkan semua anak Indonesia itu bisa bergizi dan berpendidikan supaya seluruh anak Indonesia itu bisa berkontribusi untuk Indonesia sendiri, dan Indonesia sendiri itu bisa menjadi negara yang lebih maju. Nah, pokoknya semua, dan itu tuh satu lagi bahwa enggak harus masuk kedokteran dan enggak harus UI gitu. Apapun jurusan kamu tuh, kamu bisa berkontribusi untuk Indonesia karena permasalahan di negeri kita itu masih banyak. Kayak permasalahan infrastruktur, permasalahan pendidikan, permasalahan di ekonomi. Pokoknya kamu harus punya tujuan. Gak cuman sekedar masuk kampus ini, masuk fakultas ini biar keren, biar dapet jaket alma maternya, biar bisa foto-foto dan pasang di Instagram. Nggak kayak gitu, karena itu nggak sustain, itu nggak bisa memberikan semangat kamu dalam jangka panjang. Tapi kalau kamu udah punya tujuan yang jelas terhadap cita-cita kamu ke depannya, terus menghasilkan semangat karena kamu tahu kamu bakal bisa memberikan manfaat ke orang lain yang lebih banyak, dengan harapan kayak gitu. Kan sebaik-baiknya manusia katanya paling bermanfaat ya, kita mengejar pahala juga di dunia. Nah, terus tadi juga udah aku sempat bilang bahwa selalu ingat segala kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bakal balik lagi ke kita gitu. Nggak ada belajar yang sia-sia. Jadi nggak apa-apa gitu, kayak emang pasti ngerasa lelah, emang pasti ngerasa capek,
males itu pasti ada, tapi dengan kita ingat bahwa sebenarnya tuh kita yang butuh belajar, dan belajar ini bakal membawa kebaikan untuk kita, jadi kita bisa terus termotivasi. Nah, yang kedua nih yang sering bikin gampang nyerah atau males itu karena kita mikir itu, oke, aku harus belajar, aku mau belajar 3 jam gitu. Padahal 3 jam itu, abis kita belajar 3 jam, tuh kita jadi nggak semangat lagi untuk belajar 1 minggu ke depan, karena kita udah terlalu mencurahkan semua gitu di 3 jam, dan kayak capek banget, dan kayak, enggak deh, aku malahan ngerasa kayaknya nggak mau belajar deh, capek banget, dan lain. Enggak. Jadi sebenarnya perubahan yang kita lakukan itu, untuk belajar itu yang paling bagus juga kita tahu sebenarnya caranya dicicil kan. Jadi sedikit-sedikit aja, yang penting konsisten. Nggak perlu saat kamu beli buku SBMPTN setebal gini gitu, terus kamu abisin dalam waktu 1 minggu gitu. Kita, kalau kamu mau nyicil, emang ya udah 5 soal per hari. 5 soal per hari, ketika kamu udah ngerasa 5 soal itu udah cepet ngerjainnya, kamu naikin lagi 10 soal per hari. Jangan, nggak usah langsung kayak 1 paket sehari. Kalau emang itu malah membebani kamu dan malah membuat kamu malas belajar. Justru kamu bisa mulai dulu dari yang kecil-kecil, asal konsisten, yang bikin kamu rajin belajar. Dan ketika kamu udah mengecilkan si target kamu itu, kamu bakal ngerasa senang, hari ini aku udah memenuhi target aku nih, bisa jawab 5 soal di SBMPTN tahun 2019, besok lagi lanjut belajarnya gitu. Jadi kita sendiri yang harus bikin milih kegiatan yang bikin kita terus termotivasi dan semangat. Dan kamu juga berhak untuk sebisa mungkin gak baca-baca berita-berita yang bikin semangat kamu jadi turun gitu. Itu ada semuanya, kamu pegang kendali atas itu semua. Wah, keren sih Kak, aku setuju banget juga. Jadi tadi poin yang Kak Dinda highlight juga, kayak gimana caranya kita itu belajar buat menjadi bermanfaat buat orang lain ya Kak. Kita selalu berbuat baik juga. Ini juga aku alamin ya Kak, ketika kemarin gagal di SNMPTN dan aku harus mengikuti SBMPTN, aku tuh belajar banyak banget nih dari orang-orang, kayak gimana sih kita melakukan hal sekecil apapun itu ternyata bisa bermakna besar gitu Kak. Misalnya kayak sekedar bagi-bagi soal ke orang lain, ngejawabin soal orang lain, itu tuh berguna banget. Sekalian kita juga bantu nge-review diri kita juga kan, tentang pemahaman materi kita juga. Nah, mungkin sebenarnya nih menurut aku yang Kak Dinda jelasin tadi udah menjawab pertanyaan cara milih jurusan yang cocok. Tapi menurut Kak Dinda nih, karena ada juga nih ditanyain di kolom komentar, cara memilih jurusan yang cocok menurut Kak Dinda itu gimana sih Kak? Karena kan kita nih pasti bingung banget kan, kayak aduh gimana ya caranya ntar gimana nih, aduh gimana ntar. Jadi menurut Kak Dinda gimana? Iya, jadi tadi udah agak kejawab juga ya di pertanyaan sebelumnya, bahwa yang penting kayak gimana ya, mungkin aku bisa review lagi sedikit tadi aku intinya ngomong apa. Yang penting sebenarnya jurusan itu, semua jurusan yang ada sekarang itu pastinya ada karena mereka punya manfaat untuk pelajaran yang dipilih itu pasti punya manfaat yang bisa diberikan ke masyarakat. Jadi sebenarnya nggak ada jurusan yang lebih bagus atau lebih baik daripada jurusan yang lain. Dan juga jadi jangan istilahnya apa ya, ya nggak harus jangan terpressure atau jangan ikut orang gitu. Kalau misalnya emang kamu punya cita-cita untuk milih jurusan tertentu, ya percaya aja, yakin diri aja bahwa kamu bisa bersinar di jurusan itu. Dan untuk mungkin teman-teman yang juga kuliah dan merasa kayak salah jurusan gitu, nanti mungkin banyak banget yang akan ngerasa kayaknya salah jurusan deh, kayaknya bukan di sini deh. Enggak, jadi sebenarnya di kuliahan itu juga selain kita dapat pelajaran sesuai jurusan kita, banyak banget skill yang dilatih. Salah satunya adalah skill problem solving atau pemecahan masalah gitu. Karena di kuliahan itu juga kita dapat banyak tantangan dan masalah baru, di mana pada akhirnya tuh orang yang lulus dari kuliah itu harusnya diharapkan bisa bantu mecahin masalah balik lagi di Indonesia ini gitu. Jadi sebenarnya goal kamu itu, jurusan kamu itu kamu yang tentuin, kamu yang berhak, kamu berhak dan kamu punya kemampuan untuk menentukan siapa diri kamu 10 tahun di masa depan gitu. Coba kamu bayangin 10 tahun kamu di masa depan, kamu mau jadi apa gitu. Dan kira-kira jurusan apa yang bisa membantu kamu untuk mewujudkan impian kamu 10 tahun di masa depan itu. Dan ketika kamu udah tahu apa cita-cita kamu dan alasan dibalik cita-cita kamu itu, semangatlah untuk bisa ngejarnya gitu. Itu aja sih dari aku. Oke Kak. Oh ya, sama mungkin penting banget ini tentuin juga restu dari orang tua ya untuk milih Iya, jurusan bener. gitu ya.
Mungkin ya Kak, kayak aku tuh sering banget nih mengalami kayak teman-teman aku banyak banget yang akhirnya nggak bisa milih jurusan yang dia mau karena terhalang restu orang tua nih Kak, misalnya. Nah, tapi kalau menurut aku ya Kak, itu tuh semua tentang bagaimana kita mengkomunikasikan kepada orang tua sih Kak. Kayak gimana caranya kita kalau misalnya emang kita pengen suatu jurusan, ya udah kita coba buat ngomong pelan-pelan ke orang tua kita, buat ngeyakinin juga kenapa sih kita mau di jurusan itu gitu. Sehingga nanti nggak ada miskomunikasi lagi, terpaksa ngambil jurusan karena disuruh orang tua dan lain sebagainya juga kan Kak. Betul, setuju. Nah, jadi Kak, pertanyaan yang di question box dari belajar kui kemarin udah habis. Sekarang kita kayaknya coba jawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya Kak. Boleh. Aku mau jawab pertanyaan dari Amalia Dwi Rizky nih Kak. Kak, mau nanya, bimbel menentukan banget nggak sih biar lolos UTBK? Dan gimana cara orang yang nggak bimbel bisa nyimbangin mereka yang bimbel? Secara kalau bimbel kan pasti diajarin cara cepat dan lain-lain. Gimana Kak menurut Kakak? Oke, jadi tadi siapa yang nanya? Lar? Amalia, kayak dia private sih Kak, aku doang. Amalia ya? Oh ya, oke. Jadi Amalia nih, jawabannya adalah enggak ada yang bisa bimbel. Aku juga waktu tahun pertama, mal gitu, aku udah ikut bimbel. Di tahun pertama, 2016 itu aku ikut bimbel, dan nyatanya aku juga gagal. Jadi nggak ada bimbel yang bisa mastiin atau ngejamin kamu bisa masuk kuliah. Dan juga sebaliknya, belum tentu kamu nggak bimbel dan kamu kalah dari orang-orang yang nggak yang ikut bimbel, karena sebenarnya bimbel itu misalnya ya kita mau cari mau mengandaikan bimbel kita masuknya jam 4 gitu terus keluarnya jam 8 malam, ya udah nanti habis dari bimbel kan kita pulang lagi dan itu waktu kosongnya banyak. uh, yang penting itu sekarang fasilitas itu udah banyak banget tersedia di mana aja gitu, jadi mau gak, berarti kan kamu yang penting kamu tahu tuh berarti orang bimbel itu belajar dari jam 4 sampai jam 8 malam gitu setiap harinya. Ya udah berarti kamu juga harus ngisi, kamu juga harus belajar dari jam 4 sampai jam 8 malam. Kalau kamu mau lebih bagus daripada orang yang ikut bimbel, berarti habis jam 8 malam kamu lanjutin lagi belajar kamu. Kamu istirahat sebentar, mungkin sarapan, mungkin mandi dan istirahat makan, tapi kamu review lagi pelajaran. Terus di sekolah misalnya, kamu benar-benar fokus merhatiin gurunya. Jadi benar-benar kamu effort, kamu memberikan usaha terbaik kamu uh, untuk bisa masuk ke kuliah atau jurusan yang kamu mau gitu. Jadi menurut aku bisa banget kok, apalagi di zaman sekarang ini, tadi kata Lara juga banyak banget platformnya, banyak banget kayak yang baik dari YouTube, baik dari Instagram, dan aplikasi-aplikasi juga yang membantu kita untuk belajar. Pilih aja salah satu gitu dan fokus di situ dan pokoknya rencanakan dan jangan pokoknya intinya ya belajar gitu. Kalau mau kalau mau ngalahin orang pintar bimbel pun berarti orang bimbel itu dipaksa untuk belajar lebih kan. Kalau misalnya kamu mau lebih ya berarti kamu harus belajar terus aja. Iya, aku setuju banget sih, Kak. Jadi, kayak bimbel yang mahal pun nggak ada jaminan kita bakal lolos kalau diri kita nggak mau berjuang gitu kan, Kak. Soalnya ya balik lagi ke aku bilang tadi, sekarang udah banyak banget pilihannya. Kalian nggak harus persiapan UTBK di bimbel mahal, di yang murah pun ya kayak belajar kui juga ada loh, Kak. Jadi menurut aku itu tergantung diri kita aja. Kalau misalnya kita ngerasa kalau bimbel nih capek banget nih harus keluar rumah dan lain sebagainya, ya udah kita pilih yang gampang aja. Jadi tapi tergantung ke diri kita sendiri aja kan Kak, gimana? Sebenarnya aku mau nambahin satu hal lagi, aku baru kepikiran. Jadi antara kan tahun kedua tuh aku dua ya belajarnya di platform online sama di bimbel. Justru menurut aku kalau di bimbel sendiri itu tuh kita terjadwal ya. Jadi misalnya hari ini belajarnya biologi yang materi ini dan fisika materi ini gitu. Jadi ya udah hari itu belajarnya cuma dua itu doang. Karena udah dijadwalin kalau topik lain itu besok lagi belajarnya. Tapi dengan kalau kamu pakai online gitu, kalau kamu nyari-nyari yang lain, kayak misalnya tadi platform belajar yang udah disebutin juga, kamu tuh bisa bereksplorasi. Misalnya hari ini tuh kamu bisa langsung ngabisin 10 topik dengan nonton videonya gitu, dan ngerjain soalnya. Justru malahan kamu jadi nggak terbatas, belajar kamu justru nggak dibatasin sama topik yang ada di bimbel, justru kamu bisa lebih bereksplorasi lagi dengan make fasilitas-fasilitas yang ada gitu.
gitu. Iya Kak, aku setuju banget sih, karena jujur ya, aku juga nggak sama sekali ikut bimbel Nah, offline buat persiapan tuh. masuk SBMPTN gitu loh. Karena aku ngerasa kayak aku tuh, apalagi kalau misalnya punya kenalan ya Kak, pasti kita banyakan bercanda, banyakan inilah, banyakan itulah. Dan menurut aku itu tergantung balik lagi, Kak, yang aku udah bilang sebelumnya, itu tergantung diri kita sendiri aja. Ketika kita milih buat bimbel di tempat yang murah misalnya, atau bimbel online dengan harga terjangkau, ya kita manfaatin aja tuh yang fasilitas yang ada buat ngembangin diri kita, buat nambah pengetahuan kita juga kan Kak. Iya. Oke. Jadi Okay. kuncinya bukan di bimbel, tapi kuncinya itu di diri kita masing-masing ya, guys. Iya, benar, benar banget Kak, aku setuju. Oke, lanjut. Terus ini nih Kak, ada beberapa pertanyaan sih mungkin dari yang kelas 10 dan kelas 11 yang Boleh. udah ambis dari sekarang. Menurut Kakak nih, Oke. gimana sih persiapan apa aja yang harus dikuatin dari kelas 10 atau dari kelas 11 supaya nanti pas saat tes SBMPTN nggak perlu belajar ekstra gitu Kak? Gimana Kak? Oke, jadi pertanyaannya, wow, aku salut banget sih sama kalian, hebat. Kalian berarti udah bisa merancang dan memikirkan cita-cita kalian di masa depan gitu ya. Keren banget. Yang aku mau tekanin adalah sebenarnya SBMPTN sendiri waktu tahun ini kan khusus ya SBMPTN ya Saintek sama Sosum dihilangkan ya karena Iya. pandemi. Tapi mungkin tahun depan kita juga nggak jamin Saintek sama Sosum itu bakal ada lagi atau gimana gitu kan. Jadi waktu di zaman aku juga aku belajarnya Saintek ya, IPA. Nah, sebenarnya tuh materi dari yang diujikan di SBMPTN, baik Saintek dan Sosum itu mayoritas itu pelajaran di SMA. Ada beberapa memang topik yang baru gitu, tapi itu nggak sedikit lah dibandingin sama topik-topik yang di SMA. Jadi sebenarnya basic konsepnya itu kita udah belajar di SMA. Cuman SBMPTN tuh pola soalnya itu dikembangkan jadi seakan-akan gitu lebih menantang gitu ya. Karena tujuannya kan buat seleksi. Untuk kamu para adik-adik gitu, kelas 10 adik-adik, teman-teman lah ya, biar nggak tua-tua banget. Teman-teman kelas 10, kelas 11 itu menurut aku dengan kamu belajar sungguh-sungguh dan paham seluruh materi, berusaha paham dan belajar gitu materi kelas 10 dan 11 itu sebenarnya kamu lagi dalam mencicil untuk SBMPTN kamu. Karena kalau misalnya kamu mau tadi kan juga selain penting belajar juga kita juga penting untuk tahu gaya belajar kita gitu kan. Nah, dengan kamu belajar sungguh-sungguh untuk materi kelas 10 dan kelas 11, secara nggak langsung kamu lagi nemuin juga gaya materi apa sih yang paling terbaik untuk kamu. Dan kamu ujian di ulangan harian kamu tuh kamu jadi patokan, kamu juga harus bisa dapat nilai bagus. Di ulangan harian, di setiap ulangan harian kamu, di setiap ulangan ujian sekolah kamu nanti, di setiap UAS, ujian akhir semester, kamu juga harus bisa gitu dan udah berambisius untuk mengusahakan yang optimal gitu. Karena banyak juga teman-teman aku tuh yang dan juga kalau misalnya kamu bagus semua gitu kan nilai rapotnya kan siapa tahu bisa dapat undangan juga gitu kan. Jadi fokuslah untuk memberikan hasil terbaik yang kamu sekarang lagi jalanin. Nah, ketika kamu misalnya nih kamu udah selesai belajar seluruhnya gitu, seluruh materi pelajaran kelas 10 dan kelas 11 gitu misalnya, baru kamu nyicil SBMPTN boleh gitu. Karena jujur itu yang penting tuh sekarang apa yang kamu kerjakan, dan untuk sekarang itu yang paling penting itu adalah mata pelajaran kamu sekarang di kelas 10 dan kelas 11, dan SBMPTN itu bisalah kamu taruh mungkin di prioritas ketiga gitu. Jadi setelah materi kamu semua selesai, urusan kamu semua selesai, baru nanti nyicil cobain kerjain 1-2 soal SBMPTN, dan udah tadi dikit-dikit aja, yang penting konsisten. Gitu. Iya sih Kak, benar. Aku setuju banget sama Kak Dinda. Karena aku ngerasain ya Kak, kemarin di kelas 10, 11, dan 12 tuh aku jarang banget masuk kelas karena persiapan lomba, terus organisasi, dan aku ngerasa kayak aku kurang banget nih di pemahaman materi, dan akhirnya kayak pusing-pusing sendiri gitu Kak pas persiapan SBM kemarin. Walaupun emang nggak ada di UTBK nggak diujikan yang sosum, tapi kan di seleksi mandiri ada kan Kak. Jadi aku tuh benar-benar pusing banget, harus mulai semuanya dari awal. Jadi saran aku buat teman-teman yang masih kelas 10 dan kelas 11 juga, yang kata Kak Dinda tadi, kalau lakuin aja yang terbaik di kelas kamu gitu loh. Hafalin, maksudnya kamu harus memahami materi yang kamu pelajarin di kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 tuh dari dasarnya banget. Biar kamu juga nanti walaupun harus ngulang materi, kamu tuh udah ada nih nancep di otak, jadi tinggal diulang di review-review aja gitu buat nambah pemahaman juga.
Jadi Kak, di sini benar-benar banyak banget ya pertanyaannya sampai 80-an, aku bingung banget. Tapi aku kayaknya bakal milih-milih dulu nih. Yang Iya, mana, iya. oh, juga lagi bentar Boleh, boleh, banget. boleh. Teman-teman maaf ya, aku pilih dulu pertanyaannya. Hmm, oh, ini Kak, pertanyaan yang menurut aku harus Kak Dinda jawab nih. Wow, Kak, apa tuh? mending fokus dulu satu materi sekitar sebulanan gitu, atau mending selang-seling antar mata pelajaran gitu Kak? Menurut Kak Dinda gimana? Oke, jadi tadi sebenarnya kuncinya itu bingung banget ya kalau jawab kayak gitu ya sebenarnya. Jadi kuncinya itu gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Karena apapun yang kita pelajarin sebenarnya besok lagi gak jamin kita bakal ingat apa yang kita pelajarin. Jadi kuncinya adalah sebenarnya sering-sering nge-review gitu. Dan tadi pahamin banget dari konsepnya. Masalah kamu kalau bisa tuh kayak pahamin banget dari konsepnya, karena sebenarnya soalnya itu dari tahun ke tahun memang materinya itu, tapi basic dasarnya itu, cuman di SBMPTN tuh dikembang-kembangin lagi gitu. Kalau misalnya aku senyaman aku tuh tadi sih sebenarnya ganti-ganti, kalau aku pribadi ya ganti-ganti pelajaran, karena aku agak bosen juga kalau misalnya nih ya biologi kan hafalan banget ya dibandingin sama fisika dan matematika yang lebih ke pemahaman rumus dan konsep gitu. Jadi sambil sembari hafalan, aku lagi jenuh hafal, aku buka yang matematika dan fisika. Terus misalnya nih udah agak jenuh nih belajar yang tentang ngelihat angka-angka gitu, udah capek ngitung-ngitung angka, kita pindah ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa jenuh gitu, tapi kamu tahu kamu tetap harus belajar, ya kamu coba buka-buka materi yang lain. Makanya tuh kayak materi itu ada beragam, itu untuk dieksplor juga gitu. Tapi kalau emang gimana ya, kalau kamu emang enggak, aku pengennya matematika dulu 1 bulan ini fokus, karena aku nggak ngerti banget nih konsep matematika, jadi aku beneran 1 bulan ini mau matengin konsep matematika. Itu juga sebenarnya nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, karena yang paling tahu kita sendiri, kebutuhan kita sendiri itu apa ya kita sendiri gitu. Jadi di masa ini kita coba-coba aja gitu, yang penting terus belajar, entah pelajarannya apa. Kalau misalnya kita terus belajar dan terus latihan, kita juga titik akhirnya sama, bakal bisa jadi pinter dan jawab soal gitu. Iya sih Kak, bener banget tuh. Jadi udah dijawab ya, mending fokus. Itu tergantung diri kita sendiri juga kan Kak, mau gimana. Kita juga harus kenal diri kita, apakah kita nyaman nggak sih belajar 1 bulan full, satu mata pelajaran doang. Kalau misalnya emang nggak nyaman, ya udah kita bagi aja tuh, misalnya 1 minggu atau 3 hari belajar ini dulu, 3 harinya belajar apa. Atau setiap hari kita belajar beda-beda, itu tergantung ya Kak. Suka-suka kita aja gitu. Aku pun gitu, waktu itu juga belajar setiap hari satu mata pelajaran gitu aku pelajarin. Besoknya beda lagi, malamnya beda, paginya beda. Jadi biar aku nggak bosan sih Kak. Terus Betul. ada yang nanya nih, tunggu Kak bentar. Menurut Kak Dinda lebih bagus belajar materi atau soal-soal SMA atau soal-soal HOTS mau masuk PTN ya Kak? Gimana Kak Dinda? Kira-kira mendingan Menurut belajar Kak materi Dinda lebih bagus sering belajar materi atau soal-soal SMA atau atau soal-soal soal-soal SBMPTN ya. Oke, oke, ya. oke. Jadi ini pertanyaannya unik ya. Jadi kalau di pandangan aku sendiri, bagusan mana ya, tentunya bagusan belajar materi dan paham konsepnya. Karena sebenarnya soal itu diciptakan untuk menguji apakah kamu udah paham dengan materi tersebut gitu. Jadi inti dari menjawab soal adalah sebenarnya kamu paham materi yang diujikan gitu. Jadi ya udah itu sih jawabannya. Simple ya, kayak Iya, benar-benar. materinya dimantepin. Kayaknya kita harus jawab cepat ya, Kak. Aduh, ini Iya. benar-benar banyak banget nih pertanyaannya. Tunggu, aku bakal pilih. Keren banget nih teman-teman pada antusias. Ya, Seneng maaf ya, jadinya. kalau nggak sempat dijawab. Tunggu. Kata teman aku, kalau hoki bisa lulus, Kak. Gimana, Kak, menurut Kak Dinda? Mungkin hoki itu pasti ya ada lah ya, nggak dipungkiri. Tapi emang gini sih sebenarnya, dengan apakah itu tujuan akhir kita? Apakah dengan masuk ke universitas gitu? Misalnya aku, apakah dengan masuk FKUI gitu, itu adalah tujuan akhir? Apakah itu aku udah sukses? Kalau aku ngerasa dengan aku menjadi mahasiswa di FKUI itu aku belum sukses, karena
tadi tujuan aku adalah bisa berkontribusi dan memberikan manfaat gitu. Dan menurut aku tuh orang-orang yang dari aku baca buku-bukunya ya, orang-orang yang udah bisa nerbitin biografi, orang-orang yang sangat menginspirasi itu nggak ada tuh mereka pakai apa ya, cadangan hoki gitulah ya. Adanya juga mereka pakai kerja keras dan mereka sempat gagal, dan juga hoki itu sebenarnya ya nasib baik ya. Nasib baik itu nggak bisa selalu diandelin, dan sebenarnya ya kan kita juga tahu ya Tuhan maha melihat usaha gitu, dan semuanya juga diatur. Jadi menurut aku tuh, dan juga kayak ada juga ayat gitu ya yang bilang kayak kerjakanlah dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kesungguhan, dan kita tahu bahwa kita tuh belajar itu adalah sebuah usaha supaya bisa ngeyakinin Tuhan gitu. Jadi kita juga sebenarnya, aku tuh belajar juga sebenarnya dalam upaya meyakinkan Tuhan bahwa aku pantas nih untuk bisa dikasih jatah satu aja bangku di SKUI gitu. Itu sih yang jadi tujuan aku. Karena tadi juga kan hoki itu jadi aku nggak ngandelin hoki sih sebenarnya. Mungkin aku setuju ya Kak sama Kak Dinda bilang. Tadi juga di atas aku sempat lihat pertanyaan, mending fokusin SBM atau SNM ya, soalnya kan SNM untung-untungan gitu. Nah, aku mau bilang juga ya, boleh nih, yang kita punya tuh emang pengalaman kemarin. harus banget buat mempersiapkan SBM, karena kita nggak pernah tahu kita bakal lolos apa enggak. Aku ya Kak, waktu itu di sekolah itu dapat peringkat 2 paralel di sekolah, dan di tahun sebelumnya nilai aku waktu itu 91,6, itu di tahun lalu tuh kakak-kakak alumni aku lolos di akuntansi UI, terus juga di UGM, terus psikologi UGM, terus politik pemerintahan UGM, hukum UGM, dan aku nggak lolos Kak. Jadi kayak kita tuh nggak bisa ngandelin gitu loh Kak, kita nggak pernah tahu rezeki kita kan Kak. Jadi ada baiknya kita persiapan aja dari awal, nggak apa-apa, kan terlalu berharap juga gitu. Tapi Nah, kamu terus nggak lolos di SNMPTN, lolosnya di SBMPTN kan? iya, bener Jadi Kak. Jadi emang banyak belajar juga. usaha nggak bakal mengkhianati Iya, hasil ya. bener. Aku setuju banget gitu. Kita mungkin Mantap. beruntung, tapi nggak bisa setiap saat kan, Kak. Jadi kita harus jemput apapun yang kita inginkan itu dengan usaha keras. Menurut aku gitu sih. Nah, terus ini Kak, ada pertanyaan. Yang intinya, Kak, aku lulusan tahun ini dan sekarang gap year. Kemarin nyoba SNM, SBM, dan seleksi mandiri lainnya, tapi gagal. Sekarang kayak lagi di masa fase insecure juga, dan ngerasa kayak kenapa aku bisa gagal. Dan insecure juga ngelihat teman-teman udah mulai kuliah. Pertanyaannya, gimana sih Kak buat keluar dari fase tersebut dan mulai bisa bangkit lagi? Doain ya Kak, keterima UI. Amin. Bisa ikut OKK tahun depan dan punya jaket kuning. Gimana Kak menurut Kakak? Amin. Cara bangkit. Oke. Jadi itu bagus banget adalah kamu udah punya tujuan untuk kamu masih pengen dan keterima UI di tahun depan. Jaga ya tujuan itu, satu. Dan yang kedua sebenarnya gini, ada ya aku nemuin pepatah quotes gitu, kata-kata bijak saat aku gap year adalah kadang yang ngebedain orang sukses dan orang gak sukses itu adalah cara dia menghadapi kegagalan. Jadi semua orang itu pasti pernah menghadapi kegagalan. Yang beda adalah gimana cara orang tersebut bangkit dari kegagalan. Gak semua yang ada di dunia ini tuh semua yang ada di dunia itu sementara. Keberhasilan juga sementara dan kegagalan itu sementara. Kalau sekarang emang kamu gagal, itu nggak menjamin kamu itu bakal gagal lagi di tahun depan. Makanya kamu harus selalu punya harapan bahwa tahun depan itu akan menuju UI, ya kamu harus bisa ngebayangin kamu tuh anak UI. Gini, kalau misalnya kamu ngebayangin anak UI, wajar nggak sih jadi anak UI itu berputus asa dan mudah menyerah? Enggak dong. Anak UI itu harusnya semangat untuk bisa bangun negerinya gitu. Kayak coba baca-baca ya, tapi ini beneran emang butuh waktu sih untuk kembali pulih dan bersemangat. Jadi intinya adalah juga sebenarnya coba aku bantu misalnya kemarin aku juga sangat dibantu dengan baca-baca kisah-kisah inspiratif gitu, baca-baca cerita-cerita dari orang dan cerita-cerita kegagalan yang lain, dan ya tadi ya itu ngebuat aku ngerasa bahwa emang kegagalan itu adalah sesuatu yang harus dilewatin untuk bisa dapat keberhasilan. Dan malahan banyak juga pepatah-pepatah yang bilang kalau bisa kita tuh gagal sebanyak-banyaknya di waktu muda, karena kegagalan itu adalah satu hal
bukti adalah kita mencoba. Orang yang nggak pernah gagal justru adalah orang yang nggak pernah berani mencoba gitu. Jadi gagallah sebanyak kebanyakan di usia muda, biar jatah kegagalan itu habis dan saat tua kita udah tinggal ngambil yang sukses-suksesnya aja gitu. Jadi intinya adalah semangat terus. Masa depan kamu itu kamu sendiri yang ditentuin dan sejak hari ini. Dan gagal itu nggak permanen. Sama kayak keberhasilan, gagal itu nggak permanen. Jadi emang manusia itu adalah tugasnya harus terus berusaha mengembangkan dirinya dan jadi lebih baik lagi, versi yang lebih baik dari hari kita yang kemarin. Gitu. Oke, aku setuju banget nih sama Kak Dinda, karena emang ya balik lagi ya Kak ke diri kita sendiri juga, kita harus tetap semangat dan jangan lupa gantungin semua harapan kita itu ke Tuhan. Karena aku ngerasa banget ya Kak, kayak ketika kita ada di masa ngerasa gagal dan lain sebagainya, ketika kita menggantungkan harapan kita ke Tuhan itu benar-benar kita bakal ngerasa ketolong banget gitu Kak, kayak ya kita tuh nggak sendiri gitu loh. Oke, mungkin kayaknya 2 pertanyaan lagi ya Kak, karena waktunya udah lewat bahkan. Tapi teman-teman benar-benar antusias banget buat ini, buat nanya. Boleh. Banyak nih Kak. Aduh. Oke, bentar, sabar. Kak, aku dari pondok. Terus pelajarannya agama semua dan dengan mata pelajaran umum itu ya intinya nggak ada ya pelajaran umum. Tips belajar pelajaran umumnya gimana ya Kak? Apakah mempelajari materi dari kelas 10 sampai kelas 12 atau mengerjakan soal aja? Gimana Kak menurut Kak Dinda? Oke, jadi balik lagi ya. Gini, jadi yang penting itu adalah kita paham materinya. Bukan kita bisa jawab soal, ya jawab soal itu adalah hasil dari kita paham materi. Jadi sebisa mungkin adalah kita coba untuk kita paham materi. Karena soal itu nggak bisa, kita nggak ada yang menjamin soal itu sama ya, pasti nggak sama lah ya. Pasti ada tim soal yang merubah soal setiap tahunnya gitu, dan juga gitu. Jadi setiap soal tuh pasti kita cuma bisa jawab soal itu kalau kita udah paham materinya. Jadi poin pertama adalah pilih paham materi. Nah, gimana nih Kak? Aku di sekolah nggak diajarin mata pelajaran IPA ataupun IPS gitu. Aku diajarinnya agama. Nah, itu dia. Itu justru menurut aku adalah pelajaran yang paling penting gitu. Di agama itu kan kita diajarin untuk terus berusaha ya. Nah, dan tadi udah disebut juga banyak banget platform pendidikan gitu yang ngebantu kamu di bisa lewat online. Contohnya mungkin misalnya Belajarku itu menyediakan soal-soal catatan gitu. Tapi kamu juga bisa kombinasikan dengan misalnya Zenius atau Ruang Guru. Mereka itu udah lebih terstruktur lagi dengan kelas 10. Ada pelajarannya IPA, IPS, terus ada materinya gitu. Jadi kamu bisa belajar sekarang. Jadi sebenarnya cuman di kamu doang, kamu mau belajar atau enggak gitu. Jadi banyak banget, coba dicari, googling gitu. Kayak platform belajar ada apa aja dan lain-lain, itu tuh banyak banget dan itu semua bisa diakses dari cuman handphone ataupun laptop dan akses internet. Pokoknya ketika kamu punya internet tuh kamu bisa mengakses seluruh pelajaran yang kamu butuhin untuk bisa mempersiapkan SBMPTN. Oke Kak, jadi mungkin pertanyaan terakhir karena dari teman-teman banyak banget. Kayaknya pertanyaannya terakhir dari aku aja ya Kak. Oh, boleh. Menurut Kak Dinda nih, nilai atau pelajaran apa aja sih, pelajaran hidup terbesar apa sih yang Kak Dinda ambil ketika Kak Dinda memperjuangkan mimpi Kak Dinda di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia? Wow, nilai, wah deep banget ya pertanyaannya, berat banget nih. Jadi nilai yang aku ambil ya, sekarang juga aku di Fakultas Kedokteran ya, diajarinnya itu selalu adalah bisa menolong orang ya, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan ketika kamu nggak bisa nolong orang tuh diajarinnya do not harm. Artinya adalah kamu nggak nyakitin orang lain gitu. Jadi mungkin pelajarannya juga yang aku dapetin di Fakultas Kedokteran adalah kita harus lebih bijak gitu mungkin dalam bersikap sehari-hari juga. Gak cuma pintar yang dibutuhin untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik, tapi juga berkarakter di media sosial, berkarakter di kehidupan sehari-hari, dan juga sebenarnya ini nyambung ke yang tadi ya, kunci sukses SBMPTN. Aku agak kelupaan juga bahwa gak cuma belajar doang yang perlu dikuatin, tapi juga amal ibadah kita gitu, sholatnya, doanya, mungkin ibadah sunnah, dan memberikan amalan-amalan menolong orang gitu, kayak nyumbang dan yang lain, baik sama orang tua pun itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya
banyak banget sih. Ini kayak nggak kelar-kelar, ini bisa 1 jam lagi sih. Kalau misalnya hikmah yang didapetin gitu ya, selama setiap hari pembelajaran adalah karena setiap harinya aku merasa aku mendapatkan hikmah baru. Setiap harinya aku adalah orang yang lebih baik. Aku berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi daripada aku hari kemarin. Dan, mungkin aku, karena ini terakhir banget ya, jadi aku coba share screen aja ya. Oke Kak, boleh. Ini tapi disable share screen. Jadi nggak apa-apa deh, karena ini waktunya juga udah, ini bisa share screen, masih host disable. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat Indonesia secara luas ya, teman-teman, kan kita kan sebenarnya bersaudara ya, saudara, tali persaudaraan bersaudara sebangsa dan setanah air. Bahkan untuk bisa ngerasain pendidikan di SMA itu cuman segelintir orang yang bisa ngerasain. Apalagi nanti ketika kita masuk kuliah itu cuman mungkin 20% doang orang yang bisa ngerasain di bangku kuliah gitu. Kalau di SMA pun atau di SMK pun itu mungkin cuma 40%. Banyak banget saudara-saudara kita, karena Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, itu banyak banget yang masih SD atau lulusannya SD dan nggak bisa lanjut sekolah, mungkin karena keterbatasan akses dan lain sebagainya. SMP, nah itu gimana tugas kita untuk bantuin mereka? Dengan cara gimana bantuin mereka adalah dengan cara kita harus bersyukur bahwa kita udah bisa belajar dimanapun kalian, mau di institusi manapun nanti pada akhirnya, di universitas manapun, di jurusan manapun, di SMA manapun, di SMK manapun, ataupun di pesantren manapun, itu berusahalah jadi belajar dan berusaha jadi versi kalian yang terbaik, karena bentuk syukur juga kamu udah dikasih kesempatan untuk mencicipi bangku sekolah gitu. Jadi jangan meremehin, jangan kayak banyak banget ya, soalnya aku juga waktu SMA tuh ngerasa aku kurang ngedengerin guru, aku masih banyak bercandaan dan ngobrol gitu. Yang kalau bisa aku merevisi ya, tapi itu juga sebagai pembelajaran aku juga, bahwa sekarang tuh aku lebih berusaha untuk benar-benar maksimal memakai fasilitas yang ada di sekolah aku, di universitas aku, untuk bisa terus menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Kuncinya itu sih, sama tadi yang amalannya, pokoknya kalau mau SBMPTN tuh dari segi ibadah, dari segi karakter tuh semuanya bener-bener deh harus diperjuangin. Iya benar Kak Dinda, aku setuju banget. Jadi jangan lupa dekatin diri kita juga ke Allah, ke Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa juga berusaha keras, karena tugas kita sebagai manusia yaitu ya Kak, kita berusaha, kita berdoa, sisanya serahin aja ke Allah, biar Allah yang menentukan apakah itu akan menjadi rezeki kita atau enggak. Nah, terus di sini banyak banget nih Kak yang udah bilang UGM 2022, UNAIR 2022, 2021, Mantap terus banget. UI 2021 juga. Semoga teman-teman yang mau masuk UI ketemu Kak Dinda nih, nanti satu alma mater sama Kak Dinda. Terus yang mau masuk UGM nanti satu alma mater sama aku. Nah, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat ya teman-teman. semangat semuanya. Dan sebelum aku tutup nih, teman-teman, aku mau informasiin juga kalau di Belajar Kui itu kita ada les intensif buat persiapan SBMPTN. Mungkin buat teman-teman juga yang belum bisa keluar rumah karena terhalang pandemi dan nggak bisa les offline, kalian bisa banget nih gabung sama kita, karena kita itu persiapan intensif banget nih nanti buat mempersiapkan teman-teman biar lebih siap lagi menghadapi persaingan ketat di UTBK tahun depan. Nah, terus nih aku juga mau bilang ya buat teman-teman, makasih banyak, terutama buat Kak Dinda dulu deh. Terima kasih banget Kak Dinda udah berbagi ilmu sama kita kali ini. Makasih banget juga buat teman-teman yang udah ikut bergabung. Semoga tahun depan jadi mahasiswa baru di Universitas Impian. Mungkin sekian ya dari aku dan Kak Dinda juga. Kurang lebihnya aku mohon maaf, aku mewakili Belajar Kui. Minta maaf juga sama teman-teman kalau misalnya ada salah kata dan ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Nah, mungkin sekian ya dari kita semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mungkin kita bisa foto dulu kali ya. Boleh, boleh. Gimana? Teman-teman mau nyalain on cam dulu dong biar kita foto. Kita foto dulu ya. Aku screenshot nih teman-teman. Udah nyalain kameranya? Oke. 1, 2, 3. Terus lagi nih. Aduh, banyak banget. Rame banget. Tuh, 2, 3. Lagi ya.
1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Duh, banyak banget nih. 1, 2, 3. Oke, udah semua. Terima kasih ya teman-teman yang udah bergabung. Makasih juga Kak Dinda. Ya, Dadah sama-sama. semua. Boleh kok sekarang live dari